Halo sahabat pecinta tanaman, jumpa lagi dengan saya Domingo Swalilo. Dalam video ini saya akan bagikan kepada teman-teman cara saya dalam merawat tanaman cabai tapi juga terong. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Domingo Swalilo, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video dari saya. Teman-teman, menanam tanaman tanpa menggunakan mulsa itu kita harus konsisten dan memiliki kesabaran, karena prosesnya itu sangat rumit dalam hal pekerjaan. Ya, jadi teman-teman, tanaman tanpa menggunakan mulsa itu ketika musim hujan yang berkepanjangan itu biasanya akarnya itu kelihatan ketika hujan itu datang, karena hujan besar itu membuat tanah di sekitar tanaman itu biasanya dia mengurangi, akhirnya akar-akarnya itu kelihatan, dan akarnya itu tidak boleh dia terkena panas matahari. Apalagi kalau panas matahari yang berkepanjangan lalu akarnya kelihatan, itu jangan membiarkan, harus menambahkan tanah. Memang tanaman itu membutuhkan matahari sebagai fotosintesis, namun itu dia mengenai daun, batang, tapi juga buah. Dia tidak mengenai akar. Ya, akar itu harus dia terlindung dari panas matahari. Ya, usahakan tanahnya itu setebal mungkin dari akar. Pokoknya akarnya itu harus dia betul-betul terlindung dari panas matahari. Dengan begitu kita sekaligus itu menambahkan nutrisi bagi tanaman. Kalau tanaman yang kita tanam di tanah itu kan nutrisinya ada di dalam tanah, makanya tanah itu harus kita tambah. Apalagi tanah yang subur itu perlu sekali. Teman-teman bisa perhatikan, saya punya tanaman ini subur. Selain subur itu dia punya buah juga padat. Teman-teman bisa lihat salah satu contohnya cabai keriting besar ini. Pohonnya sangat kecil tapi buahnya sangat tebal. Bisa lihat ya. Ini bukan saya tipu, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah itu, ini bukan karena pupuk tapi karena itu. Setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali itu saya selalu menambahkan tanah. Apalagi kalau musim hujan itu saya konsisten untuk harus saya tambah tanah. Makanya tanaman saya itu biar musim panas juga tapi tetap aman, karena saya lakukan dengan cara ini. Ini terong, teman-teman bisa lihat buahnya juga sangat besar ya, subur, daunnya juga subur. Ini sekali lagi teman-teman, saya tidak menggunakan pupuk. Ini langsung kesuburan ini langsung alami. Tanah di sini memang sangat subur, warnanya hitam, makanya subur sekali. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tidak menggunakan pupuk. Bukan tidak menggunakan, maksud saya tidak mau menggunakan pupuk. Cuma teman-teman, di sini di kampung ya, kampung jauh dari kota, dan sulit sekali untuk mendapatkan pupuk, termasuk pestisida. Jadi kalau ada tanaman saya terserang hama, ya mau dan tidak saya terima risikonya, karena tidak ada pestisida untuk saya bisa mencegah hama. Namun karena ini tidak ada yang terserang hama, ya saya bersyukur. Jadi seperti itu. Alasannya bukan karena tidak mau, cuma karena saya menanamnya tanpa modal dan
posisi saya juga di kampung, maka itu sangat sulit untuk saya mendapatkan pupuk. Nah, ini tanaman terong ini saya membuang daun yang tidak produktif. Tujuannya supaya nutrisinya itu dia fokus kepada proses pembuahan. Ya, teman-teman kalau perhatikan setiap areal tanaman terong tapi juga cabai tadi itu tidak ada rumput yang tumbuh atau sering disebut dengan gulma. Ya, bersih. Itu karena saya konsisten mencabutnya. Jadi kalau ada yang tumbuh 1-2 itu saya harus mencabut. Saya tidak bisa membiarkannya untuk tumbuh. Karena apa teman-teman? Rumput liar atau gulma itu cepat sekali meresap nutrisi yang ada dalam tanah. Karena itu harus segera dicabut supaya nutrisinya tidak terbagi. Selain itu kan nanti kalau dia padat berarti kan membuat diri kita capek sendiri. Makanya harus konsisten membersihkan. Jadi saya begitu, saya konsisten membersihkan, mencabut setiap gulma yang tumbuh. Makanya saya tidak terasa capek. Ya, teman-teman bisa lakukan juga kalau teman-teman tanam tanaman apa saja tanpa mulsa. Saya sarankan untuk konsisten untuk mencabutnya. Jangan melihat 1-2 yang tumbuh, tapi 1-2 yang tumbuh itu harus dicabut agar supaya teman-teman itu tidak capek diri. Jadi saya lakukannya seperti itu. Teman-teman, terong ini saya sudah petik yang kedua kali. Ya 1-2 tapi lumayan. Dan saya akan petik ketiga kali. Jadi tanaman saya di kebun ini saya hanya menanam terong sama cabai keriting besar sama cabai rawit. Nah, semua ini saya tanam tanpa modal ya. Bibitnya itu dikasih. Kemudian lokasi ini juga diizinkan untuk saya menanam. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin video kali ini cukup sekian ya. Teman-teman silakan memberikan tanggapan Anda di kolom komentar. Karena saya juga masih belajar. Teman-teman, saya membutuhkan saran dan masukan dari setiap teman-teman, khususnya teman-teman pecinta tanaman.